Pagi, Bu. Wah, hari ini bukannya cerah-cerah ya? Makasih, Bu. Makasih. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita bersihkan meja belajar kita dulu. Terus ada yang tulis jadi Siti bersihkan meja belajar, Cahaya bersihkan meja tulis. Bersih ya. Sebelum kita mulai aktivitas belajar mengajar kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa. Selesai. Ya, sebelum kita mulai aktivitas belajar, Ibu mau absen dulu nih. Siapa yang hari ini gak masuk? Santi. Santi kenapa? Sakit. Oh, manajer jalan. Ya udah, kita doain mudah-mudahan minggu besok Santi bisa masuk kembali ya. Hari ini kalian masih semangat belajar ya? Masih. Jangan ada yang nyerah ya. Karena menuntut ilmu itu termasuk juga sebagian dari bukan iman, ibadah. Kalau kebersihan sebagian dari iya. Setelah kita absen, keluarkan buku pelajarannya masing-masing. Ada yang masih ingat pelajaran kita di minggu lalu? Ada apa itu? Tentang perdagangan. Perdagangan. Coba disebutin perdagangan itu apa? Coba Siti jelasin apa itu perdagangan. Perdagangan merupakan kegiatan tukar menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa adanya unsur pemaksaan. Nah, jadi kalian harus mengerti bahwa perdagangan merupakan kegiatan tukar menukar barang yang dilakukan bersama tanpa adanya unsur pemaksaan. Jadi kalian bisa sebutin nggak di sini contoh perdagangan itu seperti apa? Ada yang tahu? Coba disebutin di sekeliling kita, di kehidupan sehari-hari kita. Kan ada perdagangan. Kalau kalian berangkat sekolah, di depan sekolah itu ada apa? Kaki lima. Iya, pedagang kaki lima. Dia biasanya jual apa? Ada yang jual mainan, ada yang jual gulali. Itu juga termasuk dalam bentuk perdagangan. Sekarang minggu lalu kan kita bahas tentang perdagangan ya. Hari ini Ibu akan membahas tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau beserta tujuannya. Kemarin kita hanya membahas tentang perdagangan. Itu kan ruang lingkupnya kecil, cuma hanya di sekeliling di daerah-daerah yang kita tahu. Nah, kali ini Ibu akan membahas tentang perdagangan antar daerah yang dilakukan dari satu pulau ke pulau lainnya. Nah, Ibu mau menjelaskan bahwa perdagangan antar daerah itu perdagangan yang dilakukan oleh penduduk lembaga suatu daerah atau pulau. Dari satu pulau ke pulau yang lain itu atas dasar kesepakatan bersama. Nah, untuk tujuan perdagangan kalian itu harus tahu ya. Orang-orang berdagang itu tujuannya untuk apa? Memperluas jangkauan pasar. Iya, betul. Salah satunya untuk memperluas jangkauan Pasar. ya, satu lagi. Nah, tujuan kita mempelajari perdagangan antar daerah atau pulau, dan tujuannya itu untuk mengetahui bahwa perdagangan yang kita lakukan itu luas, bukan hanya terjadi di daerah kita saja, di ruang lingkup daerah kita, tapi terjadi juga di antar pulau-pulau di sekeliling kita. Nah, di Indonesia itu ada pulau apa aja? Coba sebutin. Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Papua.
biasanya di Papua itu kebanyakan apa? Ada sumber daya alam yang dia produksi itu apa? Ada emas. Emas, tembaga itu diperoleh dari Pulau Papua. Nah, di Pulau Jawa di sini di daerah kita itu memiliki sumber daya alam seperti apa? Kopi. Kan kita ini banyak di daerah kita ini kan sumber daya alamnya bagus kan? Banyak seperti minyak, itu kan kita diproduksi dari negara kita, kelapa sawit. Masih. Setelah kita membahas tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan soal terkait pembelajaran yang tadi telah kita pelajari. Nah, dari materi yang telah kita bahas tadi, apakah ada yang belum paham? Sudah paham? Nah, dari penyampaian yang tadi telah Ibu jelaskan tentang tujuan-tujuan pembelajaran kita, Ibu mau tanya nih kepada si Cahaya, tujuan perdagangan itu apa? Terus Ibu juga mau tanya sama si Suci. Suci, perdagangan antar daerah itu apa? Perdagangan yang dilakukan oleh penduduk lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau daerah lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Ya, jadi kalian harus tahu bahwa perdagangan antar daerah atau antar pulau yang terjadi di sekeliling kita itu dilakukan dalam suatu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Jadi tidak mungkin adanya perdagangan kalau tidak adanya kesepakatan ya. Nah, tujuan dari perdagangan itu tadi sudah dijelaskan sama si Cahaya bahwa tujuan perdagangan itu untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua itu untuk memperluas Jangkauan pasar. Ya. Nah, dari materi yang tadi telah kita jelaskan, coba untuk Suci tarik kesimpulannya. Jadi, perdagangan antar daerah itu apa? Perdagangan yang dilakukan oleh penduduk lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau daerah lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Ya, betul. Jadi kesimpulannya bahwa perdagangan itu perdagangan antar daerah dan tujuan perdagangan itu untuk memperluas jangkauan pasar di sekeliling kita. Nah, tadi kan kita udah menyimpulkan ya anak-anak. Nah, besok untuk materi selanjutnya di pertemuan berikutnya kalian siapkan tentang kalian baca buku ya, di buku LKS yang telah kita pelajari atau bisa cari di internet itu tentang masih kaitannya ada tentang perdagangan antar daerah, itu faktor dan manfaat perdagangan antar daerah. Jadi besok kamu pelajari di rumah tentang faktor dan manfaat tujuan dari perdagangan antar daerah agar kalian nanti di pelajaran berikutnya udah tahu tuh apa saja yang akan kita pelajari, dan nanti kalau ditanya sama guru kalian tahu ya. Nah, sebelum kesimpulan dari perdagangan antar daerah ini agar bisa kita kaitkan dan kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kita. Barangkali siapa tahu nanti kamu jadi pengusaha tempe di sini atau pengusaha tahu, ya kan? Ya. Nah, sebelum pelajaran ini ditutup, marilah ada baiknya kita berdoa menurut agama. Dimasukkan dulu. Ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya. Terima kasih anak-anak. Hari ini kita sudah belajar secara maksimal dan mudah-mudahan minggu besok kita masih bisa bertemu di lain waktu dalam keadaan yang sehat walafiat. Terima kasih. Wabillahi taufiq.